Sahabat SMP, sekarang ini saya berdiri di depan sebuah bangunan berwarna hijau, gitu ya. Tidak bisa dapat seluruh bangunannya karena sempit lokasinya, begitu. Dan kalau Anda membaca, gitu ya, ada bagian di sini nih. Nah, ini TK, gitu. Itu ketutup karena ada tulisan ada biblioteka. Biblioteka di dalam bahasa Polandia itu perpustakaan, library. Mirip dengan bahasa Belanda, karena bahasa Belanda menggunakan kata bibliotek. Juga mirip dengan bahasa Swedia, bibliotek juga. Oke, saya mau lanjutkan. Seorang yang bernama Angelina Jolie, beberapa di antara mungkin tahu, gitu ya, bintang film yang cukup terkenal, gitu ya, pernah mengatakan bahwa kita itu menjadi dewasa saat berhasil mengatasi kesulitan. Dan ketika kita bicara tentang kesulitan, yang mau saya bicarakan ini adalah kesulitan ketika kita ini belajar, ketika di sekolah atau kuliah. Seperti apa sih hal-hal yang memberikan kita ini tantangan dan kesulitan, dan bagaimana kita bisa melihat dari kacamata yang lain, gitu ya, dan bagaimana kita bisa bersikap dengan bijak untuk hal ini. Nanti saya akan naik. Jadi perpustakaan ini itu di atasnya itu di roofnya, di atapnya itu ada tamannya juga, ada liftnya, gitu ya. Kemudian masih bisa naik turun begitu. Nanti saya akan naik, gitu ya. Anda bisa lihat suasana di atasnya juga akan turun. Semoga bisa masuk perpustakaannya supaya Anda juga bisa seperti apa sih perpustakaan di kampus luar negeri. Apakah Anda seorang mahasiswa? Kalau Anda seorang mahasiswa saat ini, bagaimana perjalanan kuliah Anda hingga hari ini? Jika Anda sudah menyelesaikan studi Anda di mungkin beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, bagaimana perjalanan studi Anda sebagai mahasiswa? Apakah, gitu ya, Anda sudah bertemu, gitu ya, dengan berbagai macam model mahasiswa? Mungkin ada mahasiswa yang semangat kuliah, mahasiswa yang malas kuliah, mahasiswa yang hanya cari enaknya saja, gitu ya, kerja kelompok, maunya gabung, titip nama, kira-kira demikian. Satu hal yang penting, gitu ya, Anda pasti bertemu dengan dosen. Nah, ini yang jadi menarik. Anda sudah bertemu dengan berapa tipe dosen? Dan ketika Anda sudah berjumpa dengan mereka, begitu, tantangan apa sih yang Anda pernah hadapi? Atau kalau sekarang ini Anda sedang menghadapi dosen yang menurut Anda itu aneh, atau dalam bahasa yang lebih halus unik, begitu, tantangan apa yang sedang Anda hadapi? Ini menjadi topik yang menarik karena ya sebagai orang yang sudah melanglang buana di dunia pendidikan, artinya sudah lewat sekolah dari sejak TK sampai dengan SMA, begitu, Anda pasti sudah pernah berjumpa dengan berbagai macam tipe guru, tipe pendidik, tipe pengajar. Dan di level pendidikan tinggi juga tidak jauh berbeda. Anda bertemu dengan dosen yang mungkin, gitu ya, yang mungkin agak sedikit berbeda, gitu ya, dan mungkin ada yang menjengkelkan. Kriteria dosen yang menjengkelkan, begitu, itu bisa beragam. Maksud saya, setiap orang pasti punya kriteria yang tidak sama, dan setidaknya kita bisa membagi dua, gitu ya, membagi dua golongan besar kriteria. Jadi kriteria dosen yang menjengkelkan menurut menurut mahasiswa yang malas dan mahasiswa yang rajin. Nah, mahasiswa yang malas dan mahasiswa yang rajin ini pasti punya dua kubu yang berbeda, gitu ya, terkait dengan kriteria dosen yang menjengkelkan, karena mereka pasti punya kepentingan yang berbeda.
Kemudian ada juga bisa lagi dibagi dua gitu ya, terkait dengan orientasinya. Mahasiswa yang berorientasi pada ilmu itu pasti punya kriteria dosen yang menjengkelkan gitu ya, dengan mahasiswa yang berorientasi pada nilai. Karena mereka melihat dari sisi yang berbeda gitu. Jadi Anda tipe yang mana gitu ya, Anda pasti punya kriteria tertentu. Tapi secara umum gitu ya, itu yang saya amati. Jadi ketika kita berinteraksi dengan mahasiswa, kemudian mahasiswa ini komentar bahwa ada dosennya menjengkelkan begitu, nah itu dengar baik-baik. Kira-kira posisinya ini mahasiswa ini berada di area yang mana? Di area mahasiswa yang rajin atau mahasiswa yang malas? Yang berorientasi pada nilai atau berorientasi pada ilmu. Nah, ini dua golongan yang mesti diperhatikan. Setidaknya ketika kita mendengar cerita tentang dosen yang menjengkelkan. Kenapa sih kita perlu bahas ini? Karena cerita tentang kisah horor ini gitu ya, itu bisa memberikan sugesti gitu ya di dalam proses belajar. Saya pernah bahas topik ini dalam sebuah video terkait dengan sugesti dan pendidikan. Nanti cek linknya gitu ya. Saya bahas bagaimana sugesti ini punya pengaruh cukup besar dan bagaimana kita bisa memfilter itu gitu ya. Salah satunya adalah dengan memperhatikan mahasiswa seperti apa yang berkomentar terkait dengan dosen yang menjengkelkan tadi. Kriteria lain gitu ya, yang bersifat agak umum begitu, itu berhubungan dengan ini, kemudahan ditemui. Jadi ada dosen yang sulit untuk ditemui, susah gitu ya, di ruangannya jarang ada gitu ya. Kalau sudah ketemu pun sibuk gitu ya, sehingga buat beberapa mahasiswa ini juga jenis gitu ya, dosen yang menjengkelkan. Kemudian juga ada dosen yang dinilai masalah ini gitu ya, terkait dengan kesediaannya untuk ditanya. Jadi ada dosen yang mau dan terbuka ketika mereka itu ditanya. It's fine. Just Jadi mereka itu mau ditanya. I'm speaking in of course I'm speaking in English, but my native is Indonesian. Oh, Indonesian. Yes. Yeah. Okay, bye bye. Ya, baik. Ya, kena interrupt sedikit. Baik lagi. Jadi ada dosen yang apa ya? Mau untuk ditanya, terbuka gitu ya, seneng kalau kita ditanya oleh mahasiswanya, dan ini menolong mahasiswa itu menghadapi berbagai macam kesulitan ketika mereka belajar. Terus ada juga begini, kriterianya galak enggak ya gitu ya. Ternyata memang ada dosen yang galak juga, ada dosen yang suka marah juga. Tapi menurut saya marah kalau ada alasan yang kuat, buat saya tidak ada masalah. Tapi kalau sering marah tanpa alasan yang jelas, nah ini kita mesti perhatikan juga. Kemudian dosen juga dianggap menjengkelkan gitu ya kalau nilainya pelit gitu. Nah, nilai pelit ini juga relatif gitu ya. Menurut saya nilai pelit ini perlu diklarifikasi gitu ya. Datanglah kepada dosen yang dianggap gitu ya memberikan nilainya itu pelit gitu, untuk Anda bisa mengetahui seperti apa kriteria dosen itu menilai. Dan kalau Anda tidak bertanya kemudian menghakimi, menurut saya tidak tepat ya. Jadi nanti saya lanjutkan. Tapi menarik adalah di bagian atap gedung perpustakaan ini ada jembatan yang mengarah ke sebuah platform, dan di sana orang bisa mengamati sungai Vistula yang membelah dua kota Warsawa ini. Kita itu sebenarnya buat para dosen ya, semua orang maksud saya, kita tidak bisa menggunakan ukurannya mayoritas. Artinya begini, saya berpendapat bahwa mayoritas itu tidak sepenuhnya benar. Mayoritas belum tentu benar. Dan mungkin ada di antara Anda para dosen yang ingin memuaskan semua mahasiswa. Saya mau mengatakan bahwa itu mustahil. Kalau Anda ingin memuaskan sebagian besar mahasiswa, mungkin masih bisa.
Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ketika Anda ingin memuaskan sebagian besar mahasiswa, cara yang dilakukan itu adalah cara yang memang bertanggung jawab? Contoh, misalnya begini, sebagian besar mahasiswa itu menyukai dosen yang jarang masuk, tapi nilainya murah, gitu ya. Ujiannya mudah, kira-kira demikian. Apakah itu akan dikerjakan oleh dosen yang bertanggung jawab? Menurut saya kok enggak, begitu ya. Karena dosen yang jarang masuk, kemudian ujiannya itu dianggap mudah, kemudian nilainya murah dan sebagainya, itu rata-rata memang menguntungkan mahasiswa yang berorientasi pada nilai, mahasiswa yang malas dan sebagainya. Walaupun memang ada juga mahasiswa yang normal begitu, yang rajin juga, tapi ya juga diuntungkan. Tapi menurut saya itu adalah cara yang tidak bertanggung jawab ketika berusaha menyenangkan mayoritas. Kemudian ukuran yang dipakai juga adalah kaidah umum yang berlaku di masyarakat, norma umum yang dipakai di masyarakat, dan tentu saja norma-norma yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, misalnya ada dosen yang karena dia itu tidak pernah bolos ngajar, gitu ya, tidak disukai. Kemudian dia memberikan banyak waktu kosong, gitu ya, tidak ngajar supaya disukai. Kok tidak pas menurut saya ya. Ini beberapa yang kita masih perhatikan. Nah, sebelum saya lanjutkan, ya, Anda melihat ini ada atap, gitu ya. Ada atap di sana, ada atap di bawah juga. Di bawahnya itu, gitu ya, seperti saya sampaikan, saya ini kan berada di atapnya perpustakaan. Jadi di bawah ini perpustakaan, sehingga mereka mendapat cahaya alami dari luar. Kemudian sempat juga bisa melihat pepohonan yang ditanam dari lantai dasar ketika mereka mungkin sedang membaca buku atau belajar sesuatu. Ya, sekarang ini sudah masuk, gitu ya, di dalam gedungnya. Tadi ada foto yang saya tunjukkan. Ini adalah bagian atas tadi yang saya foto tadi. Itu. Ini adalah bagian bawahnya. Jadi memang pencahayaannya alami, mengandalkan cahaya matahari, cukup asri, gitu ya. Jadi ini menarik. Dosen yang tidak bertanggung jawab dalam mengajar itu menurut saya adalah dosen yang menjengkelkan, karena tidak menyiapkan diri, materinya tidak dipikirkan dengan baik, tidak merencanakan kuliahnya dengan baik. Kemudian ngajar sekenanya, gitu ya, masuk seingetnya, gitu. Itu hal-hal yang membuat saya berpikir seharusnya dosen itu ngajar dengan bertanggung jawab. Kemudian masalah penilaian ini juga jadi bagian sensitif, karena evaluasinya dari nilai, gitu, nilainya berapa, IP-nya berapa dan sebagainya. Ketika ada seorang dosen yang penilaian tidak terbuka, sulit bagi mahasiswa ini untuk mengetahui di mana letak kesalahannya. Kalau ditanya tidak mau jawab, yaitu privasi saya. Menurut saya itu kurang bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Setiap dosen yang memberikan nilai, dia harus bertanggung jawab dan bisa menunjukkan, gitu ya, mengapa diberikan nilai sekian. Masih ada dasarnya. Kan ilmiah, gitu. Nilai ini kan bukan turun dari langit, ding, gitu, terus keluar nilainya, tidak demikian. Kemudian ada juga dosen yang sulit ditemui. Jadi di ruangannya jarang ada, sering berada di luar. Kemudian kalau pas ketemu maunya tergesa-gesa, tuh ya. Itu juga memberikan satu kesan dosen yang menjengkelkan. Kemudian ada juga dosen yang tidak mau ditanya di luar kelas, tanya harus di kelas. Sedangkan kelasnya padat, materinya padat. Begitu keluar kelas, no question dan sebagainya. Juga ada dosen-dosen tertentu yang jaga jarak sama mahasiswa. Sorry ya, saya kan dosen, kamu kan mahasiswa, kira-kira begitu. Menjaga jarak dengan mahasiswa ini membuat dosen ini
kurang mengenal mahasiswanya, sehingga dalam interaksinya seringkali banyak salah paham. Dan jaga jarak dengan mahasiswa ini membuat mahasiswa itu tidak lagi menyegani atau menghormati atau menghargai dosennya. Saya melihat cukup banyak dosen-dosen yang dihargai mahasiswanya justru karena mereka itu dekat dengan mahasiswanya, mau ngobrol, mungkin duduk bareng makan di kantin. Ada banyak rahasia loh yang dapat diperoleh ketika duduk ngobrol di kantin dengan mahasiswa makan bareng. Ada banyak rahasia yang tidak diungkapkan. Dosen yang bertanggung jawab adalah dosen yang rajin mengajar, tidak pernah absen. Kalau dia tidak datang karena ada tugas dari kampus misalnya, atau mengikuti satu konferensi misalnya, maka dia memberitahu lebih dulu gitu ya. Apalagi kalau kuliahnya pagi, kuliahnya jam 8, mahasiswanya baru saja begadang gitu mengerjakan tugas, terus terburu-buru datang sampai di kampus, ternyata kuliah ditiadakan dan tidak ada informasi sama sekali. Ini bisa menjengkelkan. Jadi jika Anda ada tugas yang tidak dapat dihindari, mesti meninggalkan perkuliahan, ada baiknya memberitahu mahasiswa. Saya kira sudah umum sekarang ini, ada cukup banyak grup WhatsApp yang dibuat untuk menginformasikan dengan cepat, atau beberapa kampus juga membuat platform akademik untuk setiap mata kuliah, sehingga bisa ngirimkan satu message email gitu langsung terima ke semua mahasiswa. Ini menjadi bagian yang penting. Kemudian dosen yang bertanggung jawab gitu ya, harusnya adalah dosen yang selalu ada tugas. Tugas itu menjengkelkan gitu, tapi idenya adalah dosen yang bertanggung jawab itu akan memaksimalkan SKS yang ada. Artinya ketika Anda kuliah dengan beban SKS tertentu, maka ada tanggung jawab yang bisa dikerjakan, dan tugas yang diberikan dosen ini menolong Anda untuk memenuhi SKS itu, menolong Anda untuk belajar istilahnya agak dipas sedikit, kira-kira begitu. Dalam sebuah video kuliah dulumat SKS gitu ya, saya pernah bahas tentang hal ini. Jika kelewatan, cek linknya di sini supaya Anda bisa mengikuti apa yang saya sampaikan tadi. Kita tidak pernah bisa mengendalikan orang lain. Kita tidak pernah bisa menyenangkan semua orang lain. Kita punya pilihan untuk bersikap. Dan kadang begini. Kalau kita itu mengatakan orang ini kok sangat menjengkelkan gitu, jangan-jangan ada orang juga yang jengkel dengan diri kita. Jadi ya itu wajar. Setiap orang punya preferensi yang tidak sama. Dan ketika orang ini punya preferensi yang berbeda, maka akan timbul gesekan. Gesekan ini kalau tidak diselesaikan bisa menimbulkan konflik dan bisa jadi menjengkelkan. Kayak demikian. Jadi selesai gitu ya kunjungan saya ke perpustakaan Warsaw University Library Garden. Yang tadi Anda sudah lihat bagian atapnya, sudah lihat bagian bawahnya. Sorry, tidak bisa masuk gitu ya. Tetapi ini sebuah pengalaman yang menarik. Mungkin bisa jadi inspirasi buat para arsitek gitu ya, untuk membangun sebuah perpustakaan yang menyatu dengan taman. Jadi tempat yang menarik buat mahasiswa.